Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif al-imam Abu Hamid Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Wa nafa'ana bihi wa amaddana bi asrarihi wa afadha alaina min barakatihi wa anwarihi wa ulumihi wa nafahatihi fid darain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tamassuka lahum fi qawlihi ta'ala wala takfu ma laysa laka bihi ilmun wa annal khabara law lam yufid al ilma lama jazal amalu bihi. Di depan diterangkan bahwa khabar ahad itu yufidu al-dhanna, bukan la yufidul ilma. Bahwa khabar ahad itu hanya memberikan dugaan kuat, tidak memberikan keyakinan. Alasannya banyak di depan. Sementara dari kalangan muhaddisin ada yang mengatakan bahwa khabar ahad itu yufidul ilma, memberikan keyakinan. Salah satu pegangannya firman Allah Ta'ala, fa in alimtumuhunna mu'minatin. Padahal itu tak bisa dijadikan pegangan. Wala tamassuka lahum, dan tidak ada pegangan lahum bagi mereka muhaddisin fi qawlihi ta'ala, di dalam firman Allah Ta'ala, wala takfu, dan janganlah kamu ikut ma, kepada sesuatu laisa, yang tidak ada, laka ialah bagimu, bihi dengan emma, ilmun adapun pengetahuan. Pengetahuan ini keyakinannya. Kamu jangan mengikuti apa yang kamu tidak yakin. Tak bisa dijadikan pegangan. La takfu. Takfu ini dari kofa yakfu, sama dengan waza yauzu. La takfu dijazamkan, wawunya dibuang menjadi la takfu. Di dalam munfarija ada wa kufatul isri. Kufatu itu asalnya berasal dari kofa yakfu. Waza yauzu. Fahuwa qafin sama dengan fahuwa wazin. Wazin ghaziani huzatun, qafin qafiani kufatun. Kufatun itu jamak ya. Kufatul isri artinya orang-orang yang mengikuti sunnah ya. Wa annal khabarah, dan tidak ada pegangan bagi mereka bahwa sesungguhnya khabar lau lam yufid al ilma, andai kata seandainya khabar itu tidak memberikan keyakinan, lama jazal amalu, niscaya tak boleh apa mengamalkan bihi dengan khabar. Khabar wahid itu kalau tidak menimbulkan keyakinan kan tak boleh diamalkan. Nyatanya kan boleh diamalkan, kan bahkan wajib diamalkan. Berarti kan melahirkan keyakinan. Tidak bisa dijadikan pegangan di annal murad bil ayati, karena sesungguhnya yang dimaksud dengan ayat wala takfu adalah man'us syahidi an jazmis syahadati, adalah dilarangnya saksi dari menegaskan kesaksian. Illa bima yatahaqqaqu, kecuali dengan apa yang ia yakin. Saksi tidak boleh ya menyaksikan dengan seyakin-yakinnya kecuali dengan apa yang ia yakini. Itu yang dimaksud ayat wala takfu. Wa amal amalu bi khabaril wahidi, adapun mengamalkan khabar wahid, famakdumun wujubi, maka adalah sudah maklum wajib bahwa khabar wahid itu wajib diamalkan ya. Itu sudah maklum. Maklum dari mana itu?
bidalilin qati'in dengan dalil pasti, aujabal amala yang mewajibkan mengamalkan, indallan sidqi ketika ada dugaan benar. Ada dalil qat'i yang mewajibkan mengamalkan khobar ketika ada dugaan khobar itu benar. Dugaan tak perlu keyakinan. Wadhannu hasilun qat'an, sementara atau dugaan adalah terjadi secara pasti. Wa wujubul amali indahu ma'lumun qat'an, adapun wajibnya mengamalkan indahu ay indahu sulil dhanni, ketika adanya dugaan, ma'lumun qat'an adalah diketahui secara pasti. Adapun wajibnya mengamalkan khobar ketika ada dugaan itu benar, wajibnya itu sudah maklum qat'an. Kal hukmi bi syahadati ini, seperti memutuskan hukum dengan kesaksian dua orang. Au yaminil mudda'i, atau berdasarkan sumpahnya mudda'i. Mudda'i ini pendakwa. Kebalikannya adalah mudda'a alaih terdakwa. Ma'anukudin mudda'a alaihi, beserta enggannya mudda'a alaih. Mudda'i itu penuduh, penggugat. Mudda'a alaihi itu adalah tergugat. Bagaimana kalau di pengadilan terjadi dakwa? Si A dan si B hadir di depan pengadilan. A mendakwa bahwa rumah yang sekarang ditempati oleh B itu miliknya si A. A itu namanya mudda'i, penggugat. B itu adalah mudda'a alaih terdakwa. Posisinya mudda'i, penggugat itu lemah, sedangkan posisinya terdakwa itu kuat. Kenapa posisinya mudda'i itu lemah, posisinya terdakwa itu kuat? Karena kaidah mengatakan al-aslu bara'atul dhimmah. Pada dasarnya orang itu lepas dari tanggungan. Pada dasarnya orang itu tak bersalah. Pada dasarnya manusia itu tidak punya hutang pada dasarnya. Oleh karena itu kalau seseorang menuduh orang lain punya hutang kepada dirinya, maka yang menuduh itu harus punya bukti yang kuat. Karena posisinya lemah. Al-hadis mengatakan al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Bayyinah, ya kan? Tanda bukti berupa saksi itu kewajibannya mudda'i. Sedangkan pihak terdakwa itu cukup bersumpah. Kalau mudda'i mendakwa orang lain, kemudian dia tidak bisa mendatangkan saksi, dia tidak bisa diterima dakwanya. Saksinya misalnya, kalau berkaitan dengan persoalan hutang, misalnya dua. Dengan kesaksian dua orang yang diduga kuat itu adil, diduga kuat tak perlu yakin, ya. Itu sudah bisa diputuskan itu. Sudah bisa diputuskan. Hakim sudah bisa memutuskan perkara bahwa si penuduh itu benar berdasarkan kesaksian dua orang saksi yang diduga kuat adil. Tak perlu yakin, ya, diduga. Dari mana dapat keyakinan? Sulit kan dapat keyakinan. Bagaimana kalau pihak mudda'i tidak bisa mendatangkan alat bukti berupa dua orang saksi yang adil? Maka untuk memutuskan perkara, pihak terdakwa disuruh sumpah bahwa dia benar-benar tidak bersalah. Kalau terdakwa bersumpah, maka diputuskan oleh hakim bahwa terdakwa tak bersalah. Kalau terdakwa tak mau disumpah,
maka sumpah yang sebenarnya adalah haknya terdakwa dikembalikan kepada pendakwa. Sumpah yang seperti itu namanya yamin mardudah. Ya. Yamin mardudah, sumpah yang dikembalikan. Kapan yamin mardudah itu dilakukan oleh mudda'i? Inda nukulil mudda'a alaihi, ketika enggannya mudda'a alaih dari bersumpah. Itu salah satu bukti wajib mengamalkan dengan khabar wahid. Khabar wahid itu tidak harus satu orang, pokoknya 2 orang, 3 orang yang bukan mutawatir namanya khabar wahid. Kalau hakim untuk memutuskan harus berdasarkan keyakinan, mana mungkin. Ya. Mas'alatun ar-raddu ala man ankara wujubal amal bi khabaril wahidi. Penolakan terhadap orang yang mengingkari wajibnya mengamalkan khabar ahad. Ada sebagian kalangan yang mengatakan tak wajib mengamalkan khabar wahid. Angkara mungkiruna jawazat ta'abudi bi khabaril wahidi aklan. Mengingkari siapa orang-orang yang mengingkari kepada bolehnya ta'abud, bolehnya mendapatkan perintah bi khabaril wahidi dengan khabar wahid aklan, secara akal. Artinya ada sebagian kalangan yang mengingkari bolehnya mengamalkan khabar wahid. Ta'abbud ini artinya mendapatkan perintahnya. Ada sebagian kalangan mengingkari wajibnya mengamalkan khabar wahid secara akal. Menurut logika akal tidak boleh mengamalkan khabar wahid. Kalau secara akal tak mungkin, fadlan an wuku'ihi sam'an, apalagi ya, terjadinya ta'abbud bi khabaril wahid sam'an, secara sam'i, yakni berdasarkan Quran hadis. Kalau apa yang secara akal itu tak mungkin, ya pasti tak terjadi. Ya. Secara akal katanya tak mungkin ada perintah mengamalkan khabar wahid, apalagi untuk mengatakan itu terjadi. Fayuqalu lahum, maka dikatakan kepada mereka, min aina araftum istihalatahu, dari mana kamu tahu akan kemustahilannya itu, akan kemustahilannya ta'abbud bi khabaril wahid. Dari mana? Berdasarkan apa itu tak mungkin? Abid darurati, apakah dengan darurat? Secara aksiomatis. Wa nahnu nukhalifukum fihi, sementara kami adalah berbeda pendapat kepadamu fihi, tentang ta'abbud. Wala niza'a fid darurati, dan tidak ada niza', tidak ada pertentangan di dalam sesuatu yang darurat. Apa dasarmu bahwa ta'abbud dengan khabar wahid itu tak mungkin secara akal? Apakah itu karena daruri? Daruri, yakni sesuatu yang aksiomatis. Sesuatu yang bersifat daruri itu tak mungkin ada perbedaan pendapat, ya. Sesuatu yang bersifat daruri pasti tidak ada khilaf, tidak ada niza, istilah sini. Bahwa 1 tambah 1 itu 2, itu kan daruri. Tidak akan ada khilaf di kalangan siapapun, ya. Sesuatu yang daruri tak mungkin ada khilaf. Sementara di sini kan ada khilaf, ya. Berarti kan bukan daruri. Dari mana kamu dasarmu mengatakan bahwa ta'abbud dengan khabar wahid itu tak mungkin? Apakah karena itu daruri? Kalau daruri tidak ada khilaf.
Sementara kami kan khilaf, berbeda pendapat dengan kamu. Au bidalilin, ataukah berdasarkan dalil. Au bidalilin diatofkan kepada bidarur. Wala sabila lahum ila itsbatihi, dan tidak ada jalan bagi mereka untuk membuktikan dalil itu. Mana dalilnya? Bahwa ta'abbud dengan khabar wahid itu tak mungkin. Li'annahu law kana muhalan, karena sesungguhnya ta'abbud, andai kata ada apa ta'abbud dengan khabar wahid itu muhal, lakana yastahilu imma jidatihi, niscaya ada, yastahilu adalah mustahil apa ta'abbud, imma jidatihi jidati ta'abbud, awli mafsadatin, atau karena mafsadah, tatawalladu yang lahir, minhu yang timbul daripada ta'abbud. Kalau dikatakan bahwa ta'abbud dengan khabar wahid itu muhal, maka di sini ada dua kemungkinan. Imma muhal lidatihi, imma muhal karena ada mafsadah. Muhal lidatihi itu apa? Seperti apa? Misalnya gerak dan diam terjadi secara bersama-sama. Itu kan namanya muhal lidatihi, kan? Muhal lidatihi. Apakah karena muhallidatihi atau karena ada mafsadah yang akan timbul daripada ta'abbud. Wala yastahilu lidzatihi, nyatanya tidak mustahil apa ta'abbud lidzatihi. Dikatakan mustahil lidzatihi, ya tak bisa. Kalau dikatakan karena mafsadah, walal tifata ilal mafsadati, dan tidak perlu menoleh kita kepada mafsadah. Di sini kita bukan Mu'tazilah yang berdasarkan masalah mafsadah. Wala nusallimu aidan lawil tafatna ilaiha, dan kita tidak menerima juga kalau kita misalnya menoleh kepada mafsadah. Fala budda min bayani wajhil mafsadati, maka tidak boleh tidak dari menjelaskan wajah aspek mafsadah. Mafsadahnya di mana? Kalau ta'abbud dengan khabar wahid melahirkan mafsadah, di mana mafsadah? Al-Ghazali ini dikatakan zaka lahu zakaun mufridnya, kecerdasan yang luar biasa. Jadi jenius, bahasa sekarang abqariyun, seorang jenius. Kalau Albert Einstein yang hidup pada abad 20 melahirkan teori relativitas, sesungguhnya Al-Ghazali sudah ada. Yang memporak-porandakan singgasananya filsafat para kaum filosof, ya ini Al-Ghazali. Kenapa filsafat ketika itu perlu diporak-porandakan? Karena banyak kaum muslimin yang banyak tertarik dengan filsafat sehingga mengabaikan agama. Oleh karena itu beliau lalu mendapatkan julukan Hujjatul Islam. Fa in qila, jikalau ditanya, wajhul mafsadati an yarwiyal wahidu khabaron, kalau ada mengatakan wajhul mafsadati, adapun aspek mafsadahnya adalah begini.
ayyaruya al-wahidu khabaron, meriwayatkan siapa satu orang, dua orang, tiga orang ya, meriwayatkan akan suatu khabar, berita, fi safki damin, menyangkut pertumpahan darah. Meriwayatkan satu khabar yang kalau khabar itu diterima, akibatnya bisa menimbulkan pertumpahan darah, dibunuhnya seseorang. Au fistihlali but'in, atau menyangkut halalnya farji, halalnya perempuan. Ada khabar yang disampaikan oleh satu orang, dua orang, menyangkut halalnya farjinya seseorang. Urubbama yakdzibu, dan kemungkinan dia akan berbohong kan. Kemungkinan si rawi atau wahid yang rawi itu kan mungkin bohong kan. Mungkin bohong. Kalau berpegang kepada khabar itu lalu menimbulkan dibunuhnya seseorang, lalu menyebabkan halalnya seorang perempuan, sementara dia bohong, fayudhannu, maka lalu diduga anna safkad dami huwa bi amrillahi ta'ala, diduga bahwa menumpahkan darah itu adalah dengan perintah Allah Ta'ala. Wala yakunu bi amrihi, padahal tidak ada kan safkud dam itu dengan perintah Allah. Diduga pembunuhan terhadap orang dengan perintah Allah. Fa kaifa yajuzu al-hujum bil jahli, maka bagaimana mungkin hujum, melakukan tindakan dengan berdasarkan kebodohan. Wa man syakakna, barang adapun orang yang kita ragu, fi ibahati butnihi, tentang bolehnya kemaluannya. Farji ini kan menjadi halal bila melalui proses pernikahan kan. Seseorang yang kita ragu tentang halalnya farjinya aman, wasaf kidamihi, dan kita ragu tentang halalnya menumpahkan darahnya aman, fala yajuzu, maka tidak boleh al-hujumu alaihi, apa melakukan tindakan serbuan, maknanya sendiri kan serbuan, alaihi atas ibahatul but'i dan safkud dima, bisyaki, berdasarkan keraguan. Fayaqbuhu minas syari'i hiwalatul khalqi alal jahli, maka buruk dari syari' hiwalatul khalqi, apa mengalihkan makhluk, alal jahli, atas kebodohan, wakti hamil batili, dan memasuki kebatilan, bitawahumi, dengan cara sangka, dengan cara sangkaan. Tidak baik rasanya kalau syari itu kalau syari memberi kuasa kepada makhluk untuk melakukan kebatilan hanya berdasarkan sangkaan-sangkaan. Bal idza amarallahu ta'ala bi amrin, melainkan seharusnya apabila memerintahkan siapa Allah dengan suatu perintah, fal yu'arifna amrahu, seharusnya memberitahukan Allah kepada kita amrahu, akan perintahnya Allah. Kalau memang Allah Ta'ala memerintahkan suatu perintah, pasti Allah memberitahu kita. Linakuna ala basiratin, agar supaya ada apa kita itu adalah dalam kondisi clear, yakin, imma mumtasiluna, imma kita melaksanakan, au mukhalifuna, atau kita menyimpang. Jadi sepanjang tidak ada pemberitahuan dari Allah secara pasti, kita tidak bisa melakukan. Tak boleh berdasarkan dugaan-dugaan. Itu mafsadahnya katanya. Berapa jawabannya?
Wal jawabu adapun jawabannya anna hadas su'ala bahwa sesungguhnya pertanyaan ini in sadara jikalau timbul apa pertanyaan ini timbul atau datang mimman yungkirus syara'i'ah dari orang yang mengingkari syariat wa nahnu naqulu maka kami mengatakan lahu kepada man. Kalau pertanyaan ini datang dari orang yang mengingkari syariat, kita akan mengatakan begini. Ayistihalatin fi an yaqulallahu ta'ala li ibadihi. Kemustahilan apa? Ayistihalatin kemustahilan apa? Fi an yaqulallahu ta'ala kalau Allah Ta'ala berfirman diibadihi kepada hamba-hambanya. Apa yang mustahil? Kalau Allah Ta'ala berfirman kepada hambanya begini. Idza tarabikum ta'irun. Apabila terbang dengan kamu apa burung. Apabila ada burung terbang di atas kamu. Wa dhanantumuhu raban dan kamu menyangka ta'ir itu burung gagak, seka. Faqad awjabtu alaikum kada wa kada. Maka sungguh-sungguh aku mewajibkan kepadamu begini dan begini. Apabila ada burung terbang di atas kamu, dan kamu menyangka itu burung gagak, maka kami akan mewajibkan kepadamu melakukan ini dan itu. Kan tak mustahil, kan bisa saja. Bila kamu menyangka itu burung gagak, maka kamu punya kewajiban melakukan ini dan ini. Ini artinya kewajiban dikaitkan dengan dugaan, kan. Wa ja'altu dhannakum alamata wujubil amali dan aku menjadikan dugaanmu itu sebagai tanda wajibnya mengamalkan. Bila mana kamu menyangka burung itu sebagai burung gagak, maka aku mewajibkan kamu melakukan anu dan anu. Artinya dugaan dijadikan tanda wajibnya mengamalkan. Kama ja'antu zawalas syamsi sebagaimana aku menjadikan tergelincirnya matahari alamat wujubis sholati tanda wajibnya salat. Fayakunu nafsudz dhanni alamatal wujubi. Maka ada apa dugaan itu sendiri adalah menjadi tandanya wajib. Dugaan itu menjadi tandanya wajib. Wadh-dhannu mudrakun bil hissi wujuduhu. Adapun dugaan itu dapat ditangkap, difahami dengan melalui indera, dapat difahami wujuduhu apa adanya adzan. Dengan demikian fayakunul wujubu ma'luman, maka ada apa kewajiban makluman itu adalah maklum, diketahui secara yakin. Misalnya hadis innamal a'malu binniyat itu kan khabar wahid itu, bukan khabar mutawatir. Kan seolah-olah Allah Ta'ala berfirman, apabila kamu menduga bahwa hadis ini adalah benar, maka kamu wajib mengamalkan. Dan nyatanya kita menduga itu benar, maka wajib kita mengamalkan, kan itu. Meskipun kita tidak punya keyakinan 100% itu adalah dari Nabi. Faman ata bil wajibi indal dhanni faqad imtasala wa asaba. Faman ata bil wajibi maka barang siapa melaksanakan perkara wajib indal dhanni ketika ada dugaan faqad imtasala qat'an maka benar-benar dia telah melaksanakan dengan pasti wa asaba dan dia benar.
Barang siapa melaksanakan kewajiban yang dikaitkan dengan adanya dugaan, orang itu telah melaksanakan perintah Allah dan dia benar. Fa idza jaza an yaj'ala az-zawala, kalau mungkin menjadikan siapa Allah kepada tergelincirnya matahari, aw dhanna kaunihi ghuraban, atau menjadikan dugaan adanya burung itu adalah burung gagak, dijadikan alamatan sebagai tanda. Alamatan ini maf'ulnya yaj'ala ya. Maf'ul awalnya az-zawala dan dhanna. Dhanna ini masdar diatofkan kepada zawala. Jikalau mungkin Allah Ta'ala menjadikan zawalus syamsi dan menjadikan dugaan burung itu sebagai burung gagak dijadikan tanda, falima la yajuzu, maka kenapa tak boleh an yaj'ala menjadikan siapa Allah dhannahu akan dugaannya orang alamatan sebagai tanda. Yuqalu lahu, dan dikatakan kepada orang, idza dhananta sidqar rawi wasyahidi wal halifi fahkum bihi, apabila kamu menduga benarnya rawi, benarnya syahid, benarnya orang bersumpah, maka hendaklah engkau memutuskan hukum berdasarkan itu. Kalau kamu punya dugaan bahwa si rawi itu shadiq, bahwa si syahid itu shadiq, bahwa si hadib, si bersumpah itu shadiq, kamu harus memutuskan bihi dengan dhannis sidqi, dengan dugaan kebenaran. Walasta muta'abbadan bima'rifati sidqihi, dan kamu tidak diperintahkan untuk meyakini kebenarannya rawi, syahid dan halif. Tidak diperintahkan untuk yakin. Kamu diperintahkan mengamalkan apa yang kamu duga itu benar. Walakin bil amali inda dhanni sidqihi, akan tetapi diperintahkan mengamalkan ketika menduga benarnya rawi, syahid dan halif. Wa anta musibun wa mumtasilun, dan kamu itu sudah benar dan melaksanakan perintah. Sadaqa au kadzaba, baik benar siapa rawi, syahid dan halif, au kadzaba atau bohong, itu urusannya dia. Walasta muta'abbadan bil amali bisidqihi, dan tidak ada kamu diperintahkan mengamalkan kebenarannya dia. Walakin bil amali, akan tetapi kamu diperintahkan bil amali untuk mengamalkan, inda dhannika, ketika dugaanmu, allati dhann tuhissuhu, yang kamu merasakan, alladhi min nafsika, daripada dirimu. Wa hadza ma na'taqiduhu fil qiyasi wallahu alam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.